Woi yo, balik lagi sama Ketua Sekte dalam pembahasan spoiler alur cerita versi novel Donghua Shaolin 2 bagian 378 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah kebanyakan bebacot dan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di saat Zhong Liwu dibuat tercengang, serangan angin ekstrim dari Raja Naga Tulangnya menghilang sebelum mengenai tubuh Wu Yuhao, bahkan tidak menimbulkan ledakan apapun. Robekan ruang di sekitar area baku hantam juga kembali normal. Pada saat berikutnya, ketika tubuh Wu Yuhao menghilang, langit gelap berubah menjadi sangat dingin dan memunculkan banyak kepingan salju. Fenomena ini jelas berasal dari domain tarian salju King Ho Yuhao. Meskipun Zhong Liwu tidak senang dengan apa yang terjadi, dia mampu kembali mendapatkan ketenangan dengan sangatlah cepat. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat gelisah dan sebuah api muncul di sekitarnya. Bersamaan dengan hal itu, suhu yang awalnya jatuh karena domain tarian salju kini kembali naik. Bahkan terlihat banyak bola api jatuh dari langit dan langsung bertabrakan dengan kepingan salju. Kejadian barusan jelas membuat Huoyo tercengang dan bertanya-tanya, apakah hal ini dilakukan oleh Raja Naga Tulang? Dia mampu berubah dari atribut angin ke atribut api. Meskipun pada dasarnya, hujan api yang diciptakan oleh Zhong Liwu melalui Raja Naga Tulang bukanlah api tak terbatas, namun dikarenakan jumlahnya melebihi kepingan salju milik Yu Hao, serta kekuatan roh Zhong Liwu berada di atas musuhnya, hal itu masihlah mampu menciptakan kehancuran luar biasa Edon, bahkan membuat domain tarian salju Wo Yu Hao berhasil ditekan. Tidak sampai di sini, demi mencegah Wo Yu Hao tiba-tiba muncul di sekitarnya, Zhong Liwu menciptakan sebuah lingkaran api di sekujur tubuhnya. Terlebih lagi atribut api yang digunakan oleh Zhong Liwu juga lebih kuat daripada atribut anginnya. Pada saat ini, tulang-tulang dari Raja Naga Tulang sendiri juga berubah menjadi merah. Saat dia mengepakkan sayapnya di sekitar Zhong Liwu, kini dia terlihat seperti seekor naga api raksasa. Pada dasarnya, menetralisir es dengan api merupakan keputusan paling tepat. Bahkan Yuho juga tidak diuntungkan setelah kehabisan banyak kekuatan pada pertempuran sebelumnya. Zhong Liwu mengikuti rencananya dengan cermat saat dia bertujuan menguras seluruh kekuatan roh Huo Yuhao. Dia tidak akan memberikan waktu dan kesempatan kepada Huo Yuhao untuk melakukan serangan balasan. Jika mereka bersaing dengan teknik murni, mungkin Huo Yuhao masih memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Namun ketika bersaing dengan kekuatan roh, maka pemenang akan tergantung kepada kultivasi, serta siapa yang memiliki kekuatan roh lebih tinggi. Bahkan meskipun Yuhao memiliki deteksi spiritual untuk menghindari setiap serangan, namun tidak sulit bagi Zhong Liwu untuk melepaskan serangan acak tipe area luas. Bersamaan dengan hal itu, Huo Yuhao terlihat kembali muncul di atas langit. Meskipun domain tarian saljunya masih ada dan memblokir hujan api, namun kondisinya cukup tertekan. Armor dewa perang di tubuhnya seolah-olah terbakar oleh api Zhong Liwu. Zhong Liwu tetap di kepala Raja Naga Tulangnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius dan tidak ada yang tahu apa yang dia rasakan. Namun semua orang bisa merasakan Zhong Liwu menguasai jalannya pertandingan. Meskipun pada dasarnya, jenis pertarungan seperti ini sangat memalukan bagi master normal, serta harus melawan seorang bocah yang telah melakukan 4 pertempuran. Namun jelas hal itu tidaklah termasuk ke dalam prinsip master jahat. Mereka sangat senang mendapatkan keuntungan. Selain itu juga menurut sejarah, Raja Naga Perak mampu mengendalikan elemen air, api, tanah,
angin, cahaya, kegelapan, dan ruang spasial. Bahkan memiliki kemampuan mutasi termasuk petir dan es. Meskipun Raja Naga Tulang milik Zongliwu hanya mewarisi kekuatan tipe api dan angin dari Raja Naga Perak, tapi kedua atributnya hampir sepenuhnya sempurna. Itulah alasannya kenapa Zongliwu mampu mengendalikan dua atribut naga tulangnya dengan sangat sempurna selama jalannya baku hantam. Saat berikutnya, Zongliwu kembali mengangkat tongkatnya serta melepaskan sebuah bola api dari mulut naga tulang. Serangan ini sama seperti angin ekstrim dan memiliki nama api ekstrim. Namun kejadiannya sama seperti sebelumnya. Wu Yuhao menuju ruang kosong dan melemparkan serangan api ekstrim ke dalam dimensi spektralnya. Sejauh ini, kedua belah pihak telah berjuang dengan cara yang cukup seimbang, seolah-olah kedua belah pihak hanya berusaha untuk lebih memahami kemampuan masing-masing. Meskipun Wu Yuhao berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tapi Zongliwu jelas telah menghabiskan banyak kekuatan roh. Tidak berselang lama, cahaya di sekitar tubuh Zongliwu tiba-tiba meningkat ketika Raja Naga Tulang mendapatkan kembali warna hitamnya. Langit di atas semua orang berubah menjadi hijau dan merah. Sekali lagi, meteor api mulai muncul di atas langit, namun mereka semua berwarna merah kebiruan. Embusan angin juga mulai muncul dan memperkuat meteor api. Detik berikutnya, meteor api biru seperti peluru meriam melesat lurus menuju Wu Yuhao. Serangan tersebut merupakan kombinasi api dan angin Raja Naga Tulang. Aura menakutkan yang dilepaskan oleh hujan meteor menciptakan aroma terbakar di udara. Suasana mencekam yang menakutkan menyelimuti seluruh area, bahkan membuat Elder Swan yang biasanya tenang langsung menunjukkan keterkejutan. Dia merasa kekuatan serangan Zongliwu kali ini setara dengan seorang limit Doulo. Zongliwu jelas belum menjadi seorang limit Doulo. Dia setidaknya Dolo Transenden peringkat 98. Hal yang paling menakutkan adalah bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatannya menjadi limit Doulo dengan roh binatang buasnya. Jika dia berhasil menjadi limit Doulo di masa depan, kemampuannya pasti akan jauh lebih kuat daripada Dolo Dewa Kematian Yesisui. Di tempat lain, Juzi terlihat sangat panik melihat serangan Zongliwu. Di hatinya penuh dengan kekhawatiran terhadap lelaki yang dia sukai. Dia khawatir apakah Wu Yuhao bisa selamat oleh serangan mematikan seperti ini. Sebuah cahaya redup berkedip ketika Wu Yuhao mengungkapkan ekspresi dingin di wajahnya. Sesaat kemudian sebuah pilar cahaya sebiru es melesat ke langit, membuat suasana api dan angin milik Zongliwu ditekan. Bulan biru yang ada di belakang Wu Yuhao menjadi lebih bersinar. Atribut es menakutkan benar-benar berkonsentrasi pada tubuhnya. Zongliwu bukan satu-satunya orang yang tidak habis-habisan di saat-saat sebelumnya. Wu Yuhao juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sedangkan saat ini, pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Belati pendek tiba-tiba muncul di tangan Wu Yuhao. Setelah memperhatikan penampilan belati tersebut, wajah Zongliwu sedikit berkontraksi. Dia mengenali belati tersebut sebagai senjata ilahi yang sebelumnya disebutkan Wu Yuhao saat ingin melakukan taruhan. Sejujurnya, Zongliwu tidak terlalu tertarik dengan belati tersebut. Namun dia masihlah ingin melihat bagaimana Yuhao menggunakannya untuk memblokir serangan atribut api dan angin Raja Naga Tulang. King Wu Yuhao segera memberikan jawabannya. Dia memegang belati pendek dengan tangan kanannya dan menebasnya ke depan dengan gerakan lembut. Garis cahaya belati biru segera dipancarkan saat cahaya diproyeksikan ke depan hampir 10 meter. Di saat meteor api angin ingin mendekat, serangan tersebut langsung dilenyapkan ketika bersentuhan dengan cahaya yang sebelumnya diproyeksikan oleh belati embun pagi, bahkan tidak menimbulkan jejak ataupun asap sedikit pun. Wu Yuhao akhirnya menemukan panggung yang sempurna untuk menunjukkan kekuatan belati dewa emosi. Cahaya bilahnya yang kuat memungkinkannya memotong api apapun yang ada di depannya. Dia mampu bertahan dari serangan yang bahkan mengancam seorang limit Dolo seperti Elder Swan. Hujan meteor api dan angin berlangsung selama beberapa menit. Ketika meteor terakhir akhirnya dihancurkan, langit kembali normal. Bahkan Raja Tulang Naga kembali ke warna hitam aslinya.
Zhong Liwu menatap Wu Yuhao yang memegang belati dengan tenang. Saat dia mengangguk dengan lembut, dia akhirnya percaya belati milik Yuhao memanglah senjata ilahi. Jika tidak, dia tidak mungkin bisa menahan serangan mematikan Raja Naga Tulang. Bukannya senang mendapatkan pujian barusan, Yuhao justru menatapnya dengan dingin dan menegaskan, jika Zhong Liwu memiliki usia sama dengan dirinya, maka Zhong Liwu tidaklah mungkin memenuhi syarat untuk berdiri dan berbicara dengannya hari ini. Zhong Liwu segera melepaskan dengusan dengan dingin saat dia mengangkat tongkat di tangannya sekali lagi. Raja Naga Tulang di bawahnya mengulangi tindakan yang sama dengan memiringkan kepalanya ke atas. Sayap raksasa mulai mengepak dengan kuat saat tubuh Zhong Liwu mulai tumbuh lebih besar dengan kecepatan yang sangat cepat. Sosok hitam yang selama ini berdiri di belakang Zhong Liwu mulai bereaksi dan menyatu ke dalam tubuhnya. Cincin roh ketujuhnya yang berwarna merah darah berkedip memancarkan aura sangat kuat. Meskipun Huo Yuhao tidak yakin apa yang sedang dilakukan oleh Zhong Liwu, dia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, pertempuran ini dimaksudkan untuk menjadi ujian terbesar bagi kemampuannya. Semakin kuat musuhnya, semakin baik baginya, karena dia hanya akan belajar lebih banyak dan menjadi lebih kuat. Ini adalah kepercayaan yang dimiliki oleh seorang Master Roh yang memiliki inti jiwa tipe Yin Yang. Selain memancarkan aura menakutkan, tongkat di tangan kanan Zhong Liwu juga berubah bentuk menjadi sebuah sabit layaknya malaikat pencabut nyawa, membuat Yu Hao merasa seolah-olah jiwanya bisa kapan saja tercabut. Sensasi seperti ini benar-benar sangat menakutkan. Yu Hao mulai memahami apa roh pelindung dari Zhong Liwu. Roh pelindungnya bukan hanya penguatan dan dukungan, sebaliknya roh pelindungnya juga memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Kekuatan ini adalah sesuatu yang didapatkan Zhong Liwu dari perpaduan antara roh dan tubuhnya, serta peningkatan yang diperoleh dari roh pelindung mutasi. Nama aslinya harus disebut sebagai boneka iblis dewa kematian, sebuah roh pelindung yang jauh lebih kuat daripada Dolo dewa kematian Ye Shui. Dalam situasi seperti ini, Huo Yuhao tidak melepaskan bentuk sejati roh pelindungnya. Pasalnya Ratu Salju dan Kaisar Es Bing'er masihlah tertidur, sedangkan roh pelindung mata Ashura tidak ideal untuk pertempuran jarak dekat. Raja Naga Tulang mengeluarkan raungan memekakan telinga saat tubuh raksasanya membumbung ke langit. Sayapnya yang menakutkan mengepak dengan kuat, membawa dewa kematian di atas kepalanya melonjak menuju Huo Yuhao. Dalam sepersekian detik, sabit dewa kematian raksasa menebas ke arah Yu Hao. 6 pusaran angin api juga muncul di sekitar Huo Yuhao, membuatnya tidak bisa beranjak dari tempatnya, menimbulkan sensasi mencekik dan merobek tubuh. Menghadapi ancaman mematikan seperti ini, mata takdir Yu Hao secara perlahan terbuka dan melepaskan seberkas cahaya kemasan ke arah kepala naga tulang. Selain membuat naga tulang linglung, 6 pusaran di sekitar tubuh Yu Hao juga hancur karena naga tulang kehilangan kendali tubuhnya. Namun sabit dewa kematian Zhong Liwu masih terus menuju ke arahnya. Huo Yuhao mengangkat belati embun pagi untuk memblokir sabit dewa kematian, sehingga menimbulkan bentrokan luar biasa hebat, bahkan membuat Yu Hao terlempar mundur beberapa meter. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kabut kegelapan. Di sisi lain, Zhong Liwu hanya sedikit berguncang di kepala naga Raja Naga Tulang. Dia hanya harus menyesuaikan pijakannya untuk menemukan keseimbangan. Dengan wajah sangat songong, Zhong Liwu lantas meminta Huo Yuhao untuk menyerah serta tidak mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Bahkan menawarkan Yu Hao untuk mau bergabung dengan Sekte Roh Suci dan menjadi penerusnya di masa depan. Bukannya menjawab, Yu Hao lantas menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Bahkan aura atribut esnya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, mengusir banyak kabut hitam kematian yang sebelumnya menempel di seluruh tubuhnya. Naga tulang raksasa mengeluarkan raungan lain saat mengepakkan sayapnya sebelum terbang menuju Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao telah melukainya dengan shock spiritual, kerusakan yang diderita oleh jiwanya masih terbatas karena jiwanya digabungkan dengan Zhong Liwu. Dia melambaikan sabit dewa kematian raksasa sekali lagi.
Serangan itu begitu cepat sehingga Huo Yuhao hanya bisa memblokirnya dengan belati embun pagi. Sekali lagi, dia terbentur oleh kekuatan yang kuat, bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan shock spiritual sebelum sabit datang untuknya. Sementara Yu Hao terbang mundur karena dampaknya. Garis-garis kabut hitam berkedip-kedip di sekitarnya saat mereka mencoba melahapnya. Raja Tulang Naga melaju kencang saat muncul di mana Huo Yuho mendarat hampir seketika, membidik saat menyapu ekor naga raksasa ke pinggang Huo Yuho, membuat tubuh kecilnya terlempar bagaikan sebuah bola sejauh ratusan meter. Dalam situasi seperti ini, Huo Yuhao tidak lagi mencoba untuk melawan Zhong Liwu saat dia berbalik dan mencoba terbang ke langit yang jauh. Zhong Liwu hanya tertawa terbahak-bahak saat dia terus mengejar Huo Yuhao. Meskipun langit berubah gelap, dia tidak terburu-buru sama sekali. Pilar biru yang menyinari Huo Yuhao dari langit berangsur-angsur menghilang. Tanpa dukungan dari pilar tersebut, Zhong Liwu percaya bahwa Huo Yuhao tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Namun tiba-tiba saja, cahaya putih aneh melesat ke arah Zhong Liwu dan Raja Naga Tulang. Meskipun Zhong Liwu telah bereaksi dengan cepat dan menebaskan sabit Dewa Kematian untuk memblokirnya, tapi sayangnya cahaya tersebut menembusnya dan jatuh kepada tubuh Raja Naga Tulang. Meskipun cahaya putih tampaknya tidak menyebabkan kerusakan pada Raja Naga Tulang, tapi Zhong Liwu merasakan perasaan gelisah yang sangat kuat di dalam hatinya. Bahkan pada saat yang sama, Yu Hao tiba-tiba saja berbalik dan melepaskan kekuatan aneh ke arah tubuhnya. Pada detik berikutnya, Huo Yu Hao langsung menggunakan teknik pertukaran Xuanwu dari kopi teknik Susansi, membuat posisinya dan Zhong Liwu langsung tertukar, sehingga Yuo segera melepaskan belati embun pagi tepat ke arah kepala Raja Naga Tulang. Dia juga menambahkan serangan ledakan spiritual dari mata takdirnya. Meskipun Zhong Liwu sudah bergegas menuju lokasi awalnya, namun diikatkan jiwanya dan naga tulang pada dasarnya menyatu, dia juga mengalami rasa sakit luar biasa edon. Bahkan tubuh 10 meternya juga menyusut langsung ke ukuran normalnya. Raja Naga Tulang mengeluarkan lolongan menyakitkan saat retakan mulai terbentuk di tengkoraknya. Garis-garis cahaya putih langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Sementara Yu Hao bergegas menggunakan teknik nekromancer api pemurnian, bahkan memisahkan koneksi antara Raja Naga Tulang dan Zhong Liwu, membuat jiwa Raja Naga Tulang lenyap oleh api nekromancer, membuat Zhong Liwu langsung jatuh ke tanah sambil memuntahkan darah. Wajahnya juga sangat menyedihkan kayak kalian yang habis diputusin mantan. Waduh. Pada akhirnya, makhluk spektral tetaplah makhluk spektral. Tidak peduli seberapa kuat Raja Naga Tulang, itu tidak akan pernah bisa lepas dari keterbatasan makhluk spektral. Dan Huo Yuho saat ini adalah satu-satunya ahli nekromancer di seluruh benua Dolo. Tidak ada makhluk spektral alias makhluk kematian yang bisa lepas dari genggamannya. Zhong Liwu tampak membeku saat dia menatap Huo Yuho dengan kebencian di matanya. Dia tidak merasa pantas kalah. Dia secara alami bisa melihat bagaimana Huo Yuho seharusnya lebih lemah darinya. Bagaimanapun, Huo Yuho hanyalah seorang Feng Hao Dolo. Dia percaya bahwa Huo Yuho hanya mengalahkannya dengan menggunakan kekuatan yang tidak diketahui. Tidak berselang lama ketika Zhong Liwu mengangkat tongkat di tangannya lagi. Tangannya sudah gemetar. Sekali lagi aura menakutkan menyebar di sekelilingnya. Seolah-olah auranya tidak terpengaruh oleh luka-lukanya. Namun dia tidaklah melakukan serangan, melainkan mengakui kekalahannya. Zhong Liwu juga menegaskan, sejak saat ini dan seterusnya, Huo Yuhao akan dianggap sebagai salah satu musuh terbesar dari Sekte Roh Suci. Dalam waktu dekat, Sekte Roh Suci pasti akan melakukan apapun untuk membunuh Yu Hao. Apapun yang terjadi, Sekte Roh Suci tidak akan pernah mengizinkan Yu Hao menjadi seorang limit Dolo di masa depan. Setelah menyelesaikan kalimatnya, tubuh Zhong Liwu tiba-tiba melepaskan cahaya yang menyilaukan. Setelah itu, dia berubah menjadi meteor hitam saat dia melaju ke langit yang jauh. Dia bahkan tidak kembali untuk bergabung dengan pasukan kerajaan Rio. Dan tiba-tiba saja, kita lanjut lagi di spoiler-spoiler bagian berikutnya ya guys ya.
Jangan ngambek ya. Widih, akhirnya dengan pertarungan yang cukup panjang, bahkan spoiler versi novelnya aja harus dibikin 2 bagian, King Wo Yu-hao mampu mengalahkan ketua sekte Roh Suci alias Zhong Liwu ya guys ya. Bahkan membuat ketua sekte Roh Suci yang katanya paling OP itu lari terbirit-birit. Gimana reaksi Juzi di spoiler berikutnya? Penasaran ya kan? Nah, buat teman-teman supaya nggak ketinggalan updatean spoiler dan video-video menarik lainnya, langsung aja klik subrek ya guys ya. Nyalain juga tombol notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan updatean video-video lainnya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.